Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto beserta ibu-ibu pengurus dan ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, ibu-ibu Dharma Wanita se-Jawa Timur, dan hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi yang telah mempertemukan kembali di bulan yang penuh berkah ini. Salam serta salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk hidayah dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam di dunia. Dimulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sahur adalah aktivitas makan dan minum sebelum imsak tiba yang dilakukan saat ingin berpuasa. Keutamaan makan sahur dan berbuka puasa sangat penting diketahui bagi umat Islam. Seseorang yang tidak melaksanakan puasa tanpa sahur, maka hukum sahur menjadi wajib baginya. Keutamaan sahur sebelum berpuasa juga tercantum pada hadis riwayat Bukhari, yang artinya, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Mengikuti sunnah Nabi dengan menjalankan sahur merupakan jalan tengah dan keseimbangan dalam beribadah. Berikut ini akan dijelaskan beberapa keutamaan makan sahur dan berbuka puasa, yaitu hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah menjalankan dan meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjalankan ibadah sahur sebelum berpuasa adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan sesuai dengan perintahnya yang disampaikan melalui hadis, yaitu barang siapa yang mau berpuasa hendaklah sahur dengan sesuatu. Mentaati dan menjalankan sifat Rasulullah menjadi hal yang mulia agar manusia senantiasa di jalan yang benar. Yang kedua adalah menambah energi saat berpuasa. Sahur dapat menambah energi yang berpuasa dalam menahan lapar dan haus selama seharian penuh. Orang yang tidak melaksanakan sahur biasanya cenderung akan lebih lemas dan cepat merasakan kelelahan. Asupan makanan yang masuk dalam tubuh akan menambah nutrisi dan menjadi fondasi saat melakukan aktivitas selama ibadah puasa. Yang ketiga adalah mendekatkan waktu untuk beribadah. Pelaksanaan sahur dimulai sebelum imsak dan sebelum mendekati waktu subuh. Hal ini membuat makan sahur mendekatkan waktu untuk beribadah sholat subuh dan dapat segera melaksanakan sholat pada saat waktu itu, awal waktu. Yang keempat adalah waktu yang tepat untuk berdoa dan berzikir. Dalam berbuka dan berdoa dan berzikir, terdapat waktu mustajabah atau yang manjur. Jika dilaksanakan pada waktu tersebut, doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah waktu subuh.
umat Islam dianjurkan untuk memanjatkan doa dan memperbanyak istighfar. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan makan sahur selanjutnya yaitu membawa keberkahan yang melimpah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta malaikat yang bersalawat. Hal ini disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang bersahur atau makan sahur. Selanjutnya yang keenam, mendapat ampunan dari Allah. Waktu sahur adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa memohon ampun, Allah akan mengabulkan doa hambanya. Jadikan waktu sahur sebagai momentum istimewa yang membawa berkah dan mohonlah ampun sebanyak-banyaknya. Kemudian berkah yang ke-7 adalah pembeda umat Islam dengan umat lainnya. Bersahur dapat menjadi pembeda umat Islam dengan umat lainnya. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah terletak pada makan sahur. Hadirin rahimakumullah. Manfaat yang ke-8 adalah mencegah dari kelelahan. Bersahur dapat mencegah seseorang merasa kelelahan saat beraktivitas di siang hari selama bulan puasa Ramadan. Kita dianjurkan makan makanan yang mengandung air seperti sayuran dan buah agar dapat mencegah dehidrasi. Dianjurkan juga untuk mengkonsumsi kacang, kurma, minyak zaitun, dan makanan sehat lainnya. Kemudian manfaat ke-9, membangun kasih sayang dan kebersamaan. Keutamaan sahur yang lainnya yaitu membangun kasih sayang dan kebersamaan yang lebih erat antara keluarga. Waktu sahur bukan hanya sekedar makan dan minum saja, namun juga tempat berkumpulnya keluarga untuk saling berbagi persiapan makanan, menikmati waktu makan bersama, dan mempererat hubungan emosional. Yang ke-10 adalah meningkatkan manajemen waktu. Kebiasaan bangun dini hari pada waktu sahur dapat memberikan manajemen waktu seseorang dalam rutinitas tidurnya. Hal ini dapat mengajarkan untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, lebih efektif. Selain itu, dapat lebih menghargai waktu dan menggunakannya lebih bijak, terutama dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan dan amalan berbuka puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa di awal waktu. Dalam kitab Sahih Bukhari terdapat hadis menyelangkan anjuran tersebut, yaitu yang artinya orang yang selalu baik adalah orang yang menyegerakan waktu berbuka puasa. Menyegerakan buka puasa merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus dilakukan umat Islam yang sedang berpuasa. Yang kedua adalah berbuka puasa dengan buah kurma. Rasulullah menganjurkan untuk berbuka puasa dengan buah kurma, seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abdul Dawud. Kurma diyakini sebagai buah yang kering favorit Nabi yang dapat meningkatkan kesehatan otak, menanggung serat dan asam amino yang dapat merangsang penyerapan makanan secara optimal.
Selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah berdoa sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa kita dianjurkan untuk membaca doa, yaitu doa sebelum berbuka puasa. Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu seorang yang puasa ketika sedang berbuka puasa, seorang imam yang adil, dan doa seseorang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Demikian tadi keutamaan makan sahur dan berbuka puasa pada bulan Ramadan yang sepatutnya ditaati untuk lebih meningkatkan iman dan ibadah kita. Semoga Ramadan ini dapat selalu membawa keberkahan bagi semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.